Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan mengunjungi channel saya dan menonton video ini. Kali ini kita akan membahas tentang teks anekdot. Ada yang sudah pernah mendengar kata anekdot sebelumnya? Tapi kalau humor, pasti sudah sering ya mendengar kata humor. Nah, anekdot itu adalah bagian dari humor. Kalau humor hanya sekadar lawakan-lawakan atau cerita-cerita lucu biasa, kalau anekdot itu ceritanya lucu, tetapi menyindir juga. Tentu saja kalian pernah melihat ada stand up komedi, bukan? Kalau kalian sering melihat hal tersebut, biasanya kalian tahu, mereka itu bukan hanya sekadar melucu, tetapi juga ada kritikannya. Atau misalnya di media cetak, elektronik, bahkan di media sosial banyak sekali bertebaran cerita-cerita humor, tetapi menyindir atau mengkritik. Nah, itulah yang disebut dengan anekdot. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa anekdot itu adalah cerita singkat yang lucu, disertai dengan humor, dan berisi tentang kritikan terhadap sesuatu. Biasanya, cerita tersebut berdasarkan peristiwa nyata terkait perilaku tokoh publik atau menyangkut banyak orang. Anekdot itu sebenarnya bisa menjadi solusi ketika kita ingin menyampaikan kritikan atau pendapat dengan menggunakan bahasa yang sopan, santun, dan tidak menyakiti orang lain. Biasanya, anekdot itu lebih bisa diterima oleh masyarakat karena menggunakan kata-kata yang menghibur. Nah, sekarang kita lanjutkan ya ke ciri-ciri anekdot. Ciri yang pertama, anekdot itu bersifat humor atau lucu. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa anekdot adalah cerita lucu, maka cerita tersebut harus bersifat humor atau lucu. Walaupun nanti kalau misalnya kalian membuat anekdot sedikit garing, tidak apa-apa ya. Yang penting sudah berusaha dan punya niat untuk melucu. Yang kedua, berisi kritikan atau sindiran. Nah, inilah inti dari anekdot itu, yaitu menyampaikan tentang kritik atau sindiran. Bisa jadi mengkritik tentang kebijakan pemerintah mungkin, kebijakan pejabat, kebijakan orang tua, atau kebijakan guru kalian juga bisa. Ciri yang ketiga itu bersifat menggelitik. Maksudnya itu bersifat menghibur, karena anekdot itu tadi humor ya, termasuk humor atau cerita lucu. Kemudian yang keempat itu berkaitan dengan orang penting atau tokoh publik. Orang-orang penting itu maksudnya seperti apa? Misalnya, orang yang penting bagi negara, presiden. Kemudian orang yang penting bagi masyarakat, misalnya ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ya, kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, atau orang yang penting di hati kalian juga bisa. Maksudnya itu orang tua, atau mungkin bisa jadi guru kalian juga bisa kalian kritik ya. Kemudian yang kelima adalah mengangkat topik sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Jadi topik yang diambil itu bersifat faktual atau sedang tren ya. Jadi misalnya ada topik permasalahan yang sering dibahas sekarang ini adalah tentang Omnibus Law. Kalian bisa mengkritik atau misalnya kalau kalian tidak setuju dengan adanya undang-undang tersebut, kalian bisa membuat anekdot dari topik permasalahan itu. Kemudian yang terakhir adalah berbentuk narasi. Karena anekdot itu adalah cerita, otomatis harus berisi tentang tokoh, kemudian latar, dan alur ceritanya. Dalam anekdot, tokohnya itu juga bukan hanya manusia, bisa juga hewan ya. Kalau misalnya kalian ingin membahas tentang topik tertentu, tapi kalian analogikan dengan hewan, itu juga boleh. Kemudian setelah kita membahas tentang ciri-ciri anekdot, kita lanjut ke struktur dari teks anekdot. Yang pertama itu adalah abstraksi. Abstraksi itu adalah bagian awal yang berfungsi memberi gagasan tentang isi teks.
Jadi abstraksi itu otomatis ada di awal teks ya. Kemudian yang kedua ada orientasi. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian atau latar belakang cerita anekdot tersebut terjadi. Yang ketiga adalah krisis. Krisis ini adalah inti dari cerita anekdot. Bagian ini biasanya terdapat puncak masalah yang unik atau hal yang lucu yang terjadi pada tokoh yang diceritakan. Jadi, krisis itu letaknya hal yang menggelitik itu tadi ya, yang membuat kalian sedikit tersenyum lah ya paling tidak. Kemudian yang keempat adalah reaksi. Namanya juga reaksi ya, berarti isinya itu tentang tanggapan atau cara penulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis. Dan yang terakhir adalah koda. Koda itu adalah bagian akhir dari cerita anekdot. Jadi isinya bisa berupa simpulan atau solusi bagi pembacanya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks anekdot. Kaidah kebahasaan yang pertama itu adalah menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Anekdot itu menggunakan kata-kata yang menunjukkan masa lalu ya, contohnya seperti kemarin, pada suatu hari, pada suatu masa, atau yang lainnya. Karena tadi sifatnya teks anekdot itu kan masa lalu ya, karena sudah pernah terjadi sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan konjungsi temporal. Ingat ya, konjungsi itu adalah kata hubung dan temporal itu adalah waktu. Berarti konjungsi temporal itu adalah konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Contohnya seperti kemudian, lalu, ketika, selanjutnya, setelah itu, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah menggunakan kata kerja material atau kata kerja aksi ya. Contohnya itu seperti menyapu, melakukan persidangan, berjalan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah urutan peristiwa berdasarkan waktu. Karena anekdot merupakan sebuah narasi atau cerita, maka anekdot itu biasanya menggunakan alur maju. Jarang ditemui anekdot yang menggunakan alur mundur atau alur campuran. Karena anekdot itu memiliki struktur abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, kemudian koda, jadi alur urutan peristiwanya itu harus maju, disesuaikan dengan strukturnya. Tidak kembali ke masa lalu, kemudian ke masa awal lagi, masa lalu lagi, awal lagi ya. Biasanya itu menggunakan alur maju. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan kalimat retorik. Apa itu retorik? Nah, retorik itu adalah kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Bukan berarti tidak niat bertanya ya, tetapi pertanyaan retoris itu hanya digunakan untuk sebagai penekanan. Contohnya, kamu ingin lulus ujian sekolah kan? Atau manusia itu bernafas dengan paru-paru bukan? Nah, kalimat ini hanya untuk menekankan tentang hal yang disampaikan dalam anekdotnya. Contohnya kalau misalnya ada kalimat seperti ini. Kalian sebagai siswa, tugasnya belajar bukan? Nah, di sini kan tidak bertanya ya, maksudnya tugas kalian itu apa yang harus dilakukan. Tetapi itu menekankan bahwa sebagai seorang pelajar, tugasnya itu adalah belajar, bukan bermain game misalnya, kemudian mabar atau bikin TikTok ya. Tapi yang penting itu sebagai seorang pelajar tugasnya adalah belajar. Nah, itu tadi kaitannya dengan teks anekdot. Jadi sebenarnya anekdot itu sudah ada sejak tahun 1970-an, tetapi di bahasa Indonesia baru dibahas ketika akhir tahun 2013. Ini menandakan bahwa ternyata anekdot itu penting ya, apalagi di zaman modern seperti ini ya, di zaman now sekarang. Banyak sekali hal-hal yang bisa disampaikan ketika kalian ingin mengkritik atau menyampaikan pendapat atau menyindir, tapi dengan bahasa yang lucu, tetapi tetap mengena kepada yang dikritik. Nah, itu bisa digunakan dengan cara membuat anekdot. Demikian penjelasan tentang anekdot.
Kalau ada salah, saya minta maaf. Kalau bermanfaat, silahkan bisa tekan tombol suka. Nah, sebelum video berakhir, saya akan menampilkan sebuah teks anekdot yang berjudul Dosen yang juga menjadi pejabat. Nah, di sini diceritakan di sebuah kantin universitas, langit dan bumi, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri, kata langit kepada bumi. Bumi sambil lalu menjawab pertanyaan langit. Bumi beranggapan bahwa masalah yang dibicarakan langit itu tidak penting. Namun, langit tetap meminta agar bumi mau menerka teka-tekinya. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri, jawab bumi merasa jengah. Ternyata jawaban bumi masih saja salah. Menurut langit, dosen yang juga pejabat itu tidak bersedia berdiri sebab takut kursinya diambil orang lain. Mendengar pernyataan langit, bumi menanyakan apa hubungannya antara menjadi dosen dan juga pejabat. Ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain, ungkap langit. Kemudian bumi merasa heran. Nah, berdasarkan teks tersebut, coba kalian mengkritisi sebenarnya masalah apa yang dikritik oleh si penulis dalam teks tersebut. Kalau kalian bisa menjawab, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih sudah bergabung di video saya kali ini. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.